けていた歌を取る Famous is fantasy 誰もが夢見る君という翼広げかけてゆけ先生やその念はみんな先生や孤独な戦士 Oh yeah 先生やペガサスのように先生や今こそ羽ばたけSelamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Luar biasa. Sangat together. Tepuk tangan buat teman-teman. Saya senang banget hari ini ya, akhirnya bisa datang ya di Enrich Together. Ya. Ini Bro Acong itu wah tiap kali selalu ini ya prospekin saya terus gitu ya. Sampai akhirnya tuh orang tuh kalau diprospekin terus lama-lama juga luluh hatinya. Ya. Tepuk tangan dong buat Bro Acong ya. Luar biasa sekali saya mau naik ke atas ke sini, dia bilang nih bawa bekal gitu takut aus. Leader kalian tuh luar biasa loh ya. Oke, ini ada ini ya picture-nya ya. Oke teman-teman, thank you banget ya undangannya buat Ko Acong, Bapak Andi Irawan gitu ya, Bro Harrison juga dan teman-teman yang hadir di sini ya. Sabtu-Sabtu biasanya masih tidur, ini udah duduk mau belajar, ini luar biasa banget etos kerjanya. Tepuk tangan sekali lagi buat PD7. Jangan sensei ya dong ya. Oke teman-teman, saya mau mulai dengan cerita nih ya. Ada seorang anak yang berusia 10 tahun namanya David teman-teman. Dia tinggal di perairan California Utara. Cukup jauh ya. Karena tempat tinggalnya perairan maka dia banyak bermain dengan anak-anak yang orang tuanya kebanyakan kerjanya itu melaut gitu ya. Satu ketika dia melihat banyak teman-teman dia yang dapat ikan dari orang tuanya. Nah spontan si David ini ngomong ke papanya, Pak, David juga mau dong kayak teman-teman ya dapat ikan dari orang tuanya terus akhirnya bisa dimasak. Papanya karena seorang ayah ingin berikan yang terbaik buat anaknya, dia cari ikan tuh teman-teman. Dia cari ikan, dia pancing, oh kecil nih, dia cari lagi enggak, David harus dapat yang paling besar gitu ya. Singkat cerita bapaknya dapat nih satu ikan yang akhirnya dikasih ke si David. David papa dapat ikan. Dia kasih ikannya segede gitu ya. Nah teman-teman David senang banget ya sehingga dia bawa ikannya masuk ke dapur ya. Begitu masuk ke dapur nggak berapa lama dia keluar dan dia buang ikannya ke lautan teman-teman. Papanya kaget tuh. David bukannya David itu pengen ikan kan kayak teman-teman yang lain. Iya pak, pengen pak ikan sebetulnya. Tapi pada waktu ke dapur, nah ini nggak terlalu kelihatan teman-teman. Tapi kalau dilihat di belakangnya sendiri ya, ada penggorengan itu kekecilan ya. Ya. Jadi kenapa David buang ikannya? Karena nggak bisa digoreng teman-teman. Ya, panggangannya penggorengan terlalu kecil teman-teman. So moral of the story adalah, yuk teman-teman kita enlarge ya penggorengan kita. Ya kita enlarge kapasitas kita teman-teman. Banyak dari kita ya mungkin berdoa, Tuhan gue pengen berkat yang luar biasa, gue pengen berkat yang banyak nih, pengen MPI yang banyak. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kapasitas kita masih segitu aja. Jadi kalau dikasih ikan yang besar, nggak bisa dimasak. Setuju ya teman-teman? Hari ini kita mau sama-sama perbesar kapasitas kita. Oke? Ngomong dong kantornya, boleh perbesar dong, wajar. Yang masaknya banyak. Jangan masaknya dikit. Oke teman-teman. Yang hari ini kan nggak mau ngajarin ya. Leon, karena di sini leader hebat banget ya, saya banyak belajar dari leader-leader yang ada di sini gitu ya. Leon cuma mau sharing aja ya hal-hal yang pernah dilalui gitu ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Tepuk tangan dong buat teman-teman di sini. Oke, ini keluarga saya gitu ya. Tadi pagi makanya datangnya mepet. Bahkan tadi pagi anak saya yang pertama itu ada sports day ya. Saya datang sendiri juga karena istri saya nemenin sports day. Jadi tadi pagi olahraga dulu, habis itu langsung kesini teman-teman ya.
biar sehat gitu ya. Jadi saya juga didapuk sebagai orang yang paling ganteng di rumah karena dua anak saya cewek dua-duanya ya. Jadi kalau Koko Acong nanya gitu, Koko Yosep nanya gitu, wah makin gede badannya, dia biar maklum anaknya cewek dua, biar sahar lah papanya gitu. Jadi harus gedein badan. Ada yang jagain, bener bro. Oke, teman-teman sedikit ya, gak kenal gak sayang ya, biar tahu kalau Leon cerita itu basicnya apa sih, latar belakangnya apa, boleh ya Leon cerita sedikit bagaimana background perjalanan ya. Nama saya Leon Firdian, semua dipanggil Leon, Lion boleh ya, Lion juga apa-apa ya, di Prudential yang namanya Lion cuma satu soalnya ya. Ingat Lion, ingat singa, ingat gua berarti. Oke. Nah teman-teman, background saya adalah, background ayah ibu saya adalah karyawan sejati, karyawan tulen ya. Bekerja 20 tahun di kantor yang sama ya. Saya nggak tahu itu antara setia gitu ya, atau kurang pergaulan, saya nggak tahu gitu. Tapi papa mama bekerja 20 tahun di kantor yang sama. Jadi yang mau saya katakan adalah saya nggak ada backgroundnya pengusaha atau pebisnis. Jadi tahunya orangnya kerja. Selesai kuliah, dia kerja gitu ya. Nah kemudian saya lulusan IT BINUS. Ada yang anak BINUS di sini? BINUSian? Ada BINUSian. BINUSian ya, walaupun sekarang BINUSnya sastra Inggris atau apa, pokoknya lulusan BINUS ya. Kalau zaman dulu lulusan BINUS itu identik dengan IT, teman-teman ya. Saya juga dulu berpikir kalau lulus dari BINUS, IT kerjanya kayak di kantoran, gitu ya. Tapi singkat cerita ternyata apa yang kita pikirkan ya kadang-kadang nggak sejalan dengan realita kehidupan. Ya. Saya information system, ya sistem analis teman-teman. Tapi karena pekerjaannya tidak ada, waktu jadi technical support. Ngapain tugasnya? Nah kalau ada laptop nggak nyala, komputer nggak nyala, dipanggil tuh teman-teman ya, dipanggil ya, angkat-angkat server gitu ya. Kalau laptop nggak nyala, komputer nggak nyala, dipanggil, takutnya rusak. Begitu kita lihat, belum dicolokin colokannya, aduh gitu ya. Saya ngerasa kok udah ke kuliah susah gitu, cuma urusan stop kontak nggak nyolok, manggil kita gitu, kayaknya terhina banget ya. Itu begitulah teman-teman ya. Saya mulai karir dari seorang IT ya. IT juga artinya satu teman-teman yang mungkin backgroundnya IT lebih banyak ngomongnya sama mesin ya, sama komputer, nggak banyak ngomong sama manusia. Nah dulu saya juga begitu ya. Akhirnya lulus ya, untung lulus. Kenapa teman-teman? Karena di usia yang kritikal, seorang anak cowok usia 17 tahun, papa mama saya itu, saya yakin dia nggak baca bukunya Robert Kiyosaki, tapi dia melakukan pindah kuadran secara otomatis. Ya dari employee kerja 20 tahun gitu ya, akhirnya dia berubah menjadi self employee nih. Ya secara otomatis. Dia nggak pernah baca bukunya Robert Kiyosaki, tapi dia pindah kuadran. Di umur mungkin 40-an akhir, teman-teman, oleh orang tua saya. So yang saya simpulkan apa? Setiap orang akan ada waktunya dia mau pindah kuadran. Sekali lagi ya, saya nggak diskreditkan orang yang kerja atau usaha, karena bagi saya semuanya baik ya teman-teman. Tapi ini yang saya rasakan. Dulu papa mama saya juga kerjanya baik, bukannya tidak baik, semuanya baik. Jadi waktu saya masih kecil dijemput mobil kantor. Kalau yang anak-anak generasi milenial awal gitu ya, zaman dulu kalau sampai orang di kantor dikasih supir mobil dari kantor, udah pasti pangkatnya bagus gitu ya. Itu yang saya rasakan. Tapi ya namanya setiap orang kerja disuruh terus, pengen dong dalam hidupnya dia pengen sekali-kali kayak gue yang nyuruh orang, setuju ya? Pasti ada di hati kecilnya dia pikir bahwa gue pengen dong sekali-kali jadi bos. Nah ternyata itu yang dilakukan papa saya dan mama saya. Mereka pindah kuadran menjadi self employee teman-teman, buka usaha ya. Dan sukses teman-teman, buka usaha 3 tahun bangkrut ya. Dan usia saya waktu itu 17 tahun. Jadi ke sekolah sempat bawa mobil, setelah itu mobilnya diangkut. Nah disitulah kehidupan saya mulai berubah. Makanya kenapa kalau saya bilang untung lulus nih dari kuliah. Udah kuliahnya IT teman-teman, bangkrut keluarga. Sehingga yang saya lakukan pada waktu itu, jangan lihat sekarang ya kok bisa ngomong. Ini akibat Universitas Prudential. Tepuk tangan dulu nih. Pada waktu itu bayangkan anak 17 tahun ya, terjadi kebangkrutan. Dari tadi hidupnya enak-enak aja jadi nggak enak. Itu beban mental banget teman-teman yang saya rasakan. Jadi saya sekolah, kalau tadi teman-teman sempat lihat, sekolah saya di daerah Pondok Indah ya. Jadi lingkungannya memang bagus ya. Satu ketika saya mesti menerima keadaan bahwa tidak bisa pakai mobil lagi. Sejak saat itu setiap bel pulang sekolah yang saya lakukan adalah ambil tas langsung kabur teman-teman. Karena saya mesti naik Metro Mini. Gak ada yang salah sih dengan naik Metro Mini ya, gak ada yang salah. Tapi mental saya salah teman-teman. Karena dari mental yang udah tersedia semuanya, akhirnya mesti hilang semuanya.
Malu nggak? Malu dong. Jadi kenapa saya pulang sekolah cepet-cepet? Biar nggak ada yang lihat saya jaga Metro Mini. Dan itu berlangsung bertahun-tahun sampai akhirnya saya jadi orang yang minder. Karena kalau saya ngobrol sama orang, misalnya ngobrol sama teman saya kan nggak mungkin pasti saya nanya, bokap lu nyokap lu kerja apa? Nanti dia akan balik nanya, kalau bokap lu apa? Daripada gue ditanya, mending gue nggak usah nanya, mending gue nggak usah berteman, teman-teman. Nah itu yang saya lakukan. Jadi saya jadi orang yang mendadak introvert. Ya, kenapa saya perlu cerita ini? Nanti ada hubungannya pada saat saya awal mulai jalani Prudential, teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Lanjut lagi, saya kerja menjadi karyawan IT. Tadinya technical support, tapi karena dicumi-cumi sama temen, jadilah sales IT. Jadi sales, produknya tetap software gitu ya. Tapi sales gitu ya teman-teman ya. Masa probation enak banget, begitu probation selesai gitu ya. Waduh, karena setiap hari manajer saya panggil, Yon, coba sini dulu ya. Leader di luar sana, tapi leader sini baik-baik gitu ya. Mau prospek siapa gitu, ditanyain saya, lu pipeline ini siapa? Ada project gak yang akan mau jalan di bulan ini? Kalau nggak ada, kapan? Kebutuhannya apa aja? Siapa lagi jadi pipeline lu? Teman-teman, disitulah saya mulai stres setelah probation, teman-teman. Jadi karyawan tetap malah stres. Karena ditanyain terus. Saking stresnya gimana? Satu ketika saya ada klien di Mega Kuningan, teman-teman. Menara Prima kalau ada yang tahu ya. Jadi dulu saya masih naik motor. Saya nyampe ke parkiran motor jam 3 sore. Mestinya saya langsung naik ke atas ke klien. Saya tunggu sampai 4:30 sore di parkiran motor. 4:30 baru saya naik, teman-teman. Tahu nggak kenapa? Karena setiap kita, orang kan kalau mau pendekatan, mau jualan pasti pendekatan dulu ya. Nggak mungkin langsung sih beli ya barangnya, nggak mungkin. Pasti ngomong dulu. Teman-teman tahu kalau saya jam 3 naik ngomongnya lebih lama. Kalau 4:30 saya naik, jam 5 kurang 1/4 karyawan udah mau siap-siap mau pulang. Jadi saya cuma perlu waktu 15 menit untuk ngomong. Jadi yang mau saya sampaikan adalah saya setakut itunya ngomong sama manusia. Seenggak pede itunya saya ngomong sama manusia, teman-teman. Ya. Sampai satu ketika, dan ini berjalan terus-terusan sampai setiap bangun pagi itu neraka banget. Karena perut saya mulus, teman-teman, tiap bangun pagi. Kenapa? Takut ditanyain, lu prospek siapa hari ini? Targetnya gimana? Saya nggak bisa banget. Ya. Jadi kalau waktu itu Bro Aan ada sharing di agensi gua gitu ya. Wah, sama Bro Wai gitu ya. Ketemu orang mah asik banget gitu ya. Oh gila men. Gua bisa gila gitu ketemu orang seperti itu. Bener-bener gua hindari, teman-teman ya. Jadi sales itu akhirnya cuma bertahan 8 bulan dan akhirnya saya modal makeup, teman-teman. Di usia-usia 20-an awal itu teman-teman banyak yang merit gitu ya, nikah ya. Satu ketika kebetulan saya hobi musik, teman-teman, saya main musik otodidak gitu ya. Teman-teman saya banyak yang nikah, saya melihat tuh ada teman saya tuh jadi MC. Jadi MC terus saya bilang, bro, lu kok jadi MC gini dibayar berapa sih bro? Ya, for your information teman-teman, gaji saya di sales itu kurang lebih 4 jutaan kurang lebih ya, 4 juta, 4,5 juta. Saya tanya, lu MC berapa? Oh sekali MC Yon 2 juta. Nah, saya ini dasarnya males teman-teman ya. MC paling cerita ngomong-ngomong 3 jam, bener gak? 7, 8, 9, 10, habis itu acara bubar. MC nikahan, gitu ya, dapat 2 juta. Kalau Sabtu, 4 kali Sabtu, kali 2 juta berapa? 8 juta. 8 juta. Kerjanya cuma 3 jam doang ngomong begini. Ketimbang saya 4,5 juta sebulan, tiap pagi mules perutnya karena nggak suka ditanyain, dievaluasi sama bos. Nah, pikiran gila saya mulai. Oh, gitu ya. Coba deh, gue jadi MC gimana sih caranya? Nah, teman-teman tahu kalau MC itu yang paling menarik ya, kebetannya ada di cue card. Ya, jadi kalau teman-teman mau iseng ya, ada MC, lu ambil aja, lu sembunyiin. Nah, hancur sudah itu acara gitu ya. Nah, teman-teman, kalau wedding artinya ada cue card ya. Jadi saya mau tahu, oh ngomongnya gitu, saya catetin teman-teman. Ya, sama kayak mau prospek ya, kan ada skripnya ya. Saya bikin skrip gitu teman-teman, saya bikin skrip. Yang saya rubah kan pasti cuma nama tempat, tanggal sama nama pengantin ya kan. Wajib dong, kalau pengantinnya sama berarti nikah 2 kali kan. Jadi pasti saya ubah teman-teman. Nah, singkat cerita teman-teman, keenakan gitu doang. Ya orang nggak bisa ngomong tapi ngafalin skrip, ternyata bisa. Nah, jadi teman-teman di Prudential ya, kalau ngafalin skrip prospek bisa dong. Nah, di luar sana aja bisa, orang ngafalin skrip wedding gitu saya ya. Akhirnya teman-teman saya berhenti dan saya mulailah kecemplung sebenarnya. Jadi, di usaha industri wedding. Jadi gitu. Jadi saya usaha itu
nggak benar-benar saya rancang, saya itu cemplung aja teman-teman ya. Akhirnya ya udah, jadi saya di industri wedding, kemudian karena saya hobi sound, main musik juga, saya panggil teman-teman saya, yuk kita jadi wedding entertainment. Jadi saya dulu sering pameran di Cantik, wedding dan lain sebagainya. Jadi itu kurang lebih background saya teman-teman ya. Kalau istri saya nggak datang, tapi background istri saya adalah wanita karir, gitu ya. Terakhir dia selalu jadi markom, marketing communication di perusahaan F&B. Gitu. Makanya kenapa kok kita buka kuliner, ya, udah sampai 2 cabang teman-teman ya. Kalau tadi karyawan, sekarang udah ke dunia usaha, gitu ya, 2 cabang ya. Momen-momen yang bikin stres ini, kalau momen-momen biasanya udah mau lebaran teman-teman ya. Sementara omset belum terkumpul gitu ya, karyawan mau THR, nah itu stres. Tapi nggak ada yang lebih stres ketimbang kalau karyawan tiba-tiba ngomong, Pak, besok saya mau bicara. Makin stres tuh. Ya. Yang usaha-usaha tahu nih, Pak, besok saya mau bicara. Wah, resign nih orang, pergi nih. Gitu. Kebetulan teman-teman saya kuliner teman-teman ya, masak gitu. Kalau toko gampang ya, dia pergi, ada yang datang baru, lihat aja harganya nih, gitu ya. Tapi kalau masak susah teman-teman ya. Kita udah ajarin, udah pinter, dia pergi. Kebetulan dulu saya punya salah satu di kantin karyawan di sebuah mall yang besar teman-teman. Ya, jadi saya tuh selalu kasih tahu mereka, lu kalau ada pelanggan datang tuh harus sapa dengan ramah, layanin. Kalau bisa upsell, wah itu saya ajarin upsell teman-teman karyawan gitu ya. Tapi karena kita di kantin karyawan, gitu ya, orang-orang di atas itu di mall itu kan banyak, ada KFC, ada segala macam tuh brand-brand ternama. Lihat karyawan bagus nih, gila, ramah, suka senyum, pinter nawarinnya, gitu ya. Lama-lama apa? Di atas, di hijack sih, bener sih. Ya sampai saya berpikir saya udah training bagus-bagus, di hijack lama-lama saya jadi lembaga training. Kalau kayak gini saya stres gitu, sempat kepikiran untuk cabang ketiga. Tapi saya bilang ke istri mau buka cabang ketiga gitu. Saya bilang istri, ini bukan masalah bisnisnya, tapi gue bisa terus muda nih. Kalau tiap kali karyawan pengen resign, jadi kerjaan kita bukan mikirin bisnis, tapi mikirin manpowernya. Nah, di 3 industri ini menguntungkan nggak? Untungnya ada, untungnya running teman-teman ya. Terus jalan, tapi stresnya itu luar biasa teman-teman. Nah inilah yang akhirnya membuat saya tuh ketemu dengan bisnis prudential ya. Ketemu bisnis prudential juga nggak diduga-duga karena istri saya lagi ke mall, ketemu di toilet sama leadernya yang mau rekrut. Gitu ya, singkat cerita tukeran nomor telepon, dia rekrut teman-teman. Dia diajakin saya dan rekrut. Ya, jadi teman-teman kalau mau rekrut salah satunya bisa ke toilet mall. Ya, tungguinnya siapa tahu ada teman lama gitu lewat kan tukerannya. Itu kita nggak pernah tahu teman-teman. Jadi seperti itu ya, saya direkrut di Prudential. Nah ini backgroundnya kalau teman-teman lihat ya, yang bagusnya sebelah kanan kayaknya. Istri saya banyak banget ya, emang dia wanita karir, jadi lompat, tapi pindah kantor tapi naik jabatan. Jangan pindah kantor jabatannya sama gitu ya, cukup pintar. Ya terakhir dia di salah satu di minuman bubble tea ya, yang terkenal gitu ya. Terus kemudian ada Hongkong Cafe, Penang Bistro, jadi makan terus lah, enak lah kerjaan dia sebenarnya ya. Tapi apa yang membuat akhirnya kita berdua memutuskan untuk full time. Jadi istri saya juga full time di tahun 2014 teman-teman. Saya juga akhirnya full time teman-teman di 2014, meninggalkan semua bisnis yang untung. Jadi bisnis saya jual teman-teman. Kondisinya bukan dalam posisi bangkrut, enggak, masih menghasilkan gitu ya. Apa yang membuat akhirnya istri saya pengen join ke bisnis Prudential? Dulu dia nggak melihat bahwa bisnis ini bisnis bagus ya. Saya pun juga jalan ini asal-asalan aja teman-teman awalnya ya. Tapi pada saat dijalanin, pada saat kita jalanin teman-teman nggak sangka-sangka ya, dalam 12 bulan kita dapat 16 juta sebulan pada waktu itu ya. Sekarang pasti kecil banget ya, pada waktu itu besar lumayan teman-teman. Karena apa? Istri saya sudah kerja 8 tahun, take home pay-nya baru sekitar 20 juta. 8 tahun 20 juta, 12 bulan alias tahun ngerjainnya ya. Kalau pas ada prospek, ayo enggak juga nggak apa-apa, 16 juta. Nah akhirnya kita mikir. Jadi buat teman-teman di sini yang baru gabung nih ya, gitu. Yang agent mana yang agent? Angkat tangan. Oke, yang baru gabung tenang aja dulu, gitu ya. Dulu saya juga nggak percaya, tapi setelah kita jalanin kok akhirnya bagus ya. Tinggal pilih teman-teman ya. Akhirnya ada yang dieliminasi, gitu. Tepuk tangan buat Prudential teman-teman. Nah, akhirnya tadi balik lagi ke cerita waktu saya mengalami kondisi yang gak enak. Dalam hidup ini saya tuh melihat ada 2 dunia.
Puji Tuhannya saya pernah hidup di dua dunia ya. Dunia yang berwarna, nah sebelah sini, dunia yang berwarna, dan dunia hitam putih. Dunia yang berwarna itu menggambarkan dunia baik-baik saja. Pada waktu itu ya, saya masih di bawah SMA ke atas tuh ya. Baik-baik aja hidup ini, gak ada apa-apanya. Sampai akhirnya situasi terjadi dalam keluarga saya sehingga menjadi hitam putih. Iya menjadi hitam putih gitu ya. Nah bersyukurnya karena saya pernah melalui dua hal ini, saya jadi melihat bahwa hidup itu ternyata ada dua pilihan ya. Lu mau berada yang di mana nih? Yang di berwarna atau hitam putih? Dan dua-duanya gak ada yang salah. Dua-duanya sama-sama pilihan. Tapi pilihan kita ada resikonya pasti. Ya. Bahkan hitam putih ini selalu saya juga ngomong ke tim saya bahwa ini hati-hati, makanya kenapa kadang-kadang pada waktu ya yang agent mungkin melihat leadernya selalu ngomong, ayo lu pasti bisa, sekali lagi lu pasti bisa. Teman-teman, jangan-jangan agent Anda tuh tahu bahwa yuk dalam kehidupan ini ada loh kehidupan yang berwarna. Yuk kita sama-sama yuk. Enak dong kalau sama-sama kita menjalani kehidupan yang berwarna. Jangan di hitam putih doang. Baik gak tujuannya teman-teman? Baik. Tapi kadang-kadang, nah ini waspada ya, waspada. Saya yakin di sini nggak ada, tapi di luar sana banyak teman-teman. Ada agent-agent baru, dia baru mulai sebetulnya hidupnya hitam putih nih. Hitam putih ini bukan terkait materi saja, macam-macam, bisa waktu sama keluarga, gitu ya. Bisa pengembangan dirinya, bisa liburannya, hitam putih nih teman-teman. Tapi dia merasa dirinya dia sudah berwarna. Nah ini bahaya nih. Ini bahaya, persepsi yang berbahaya. Kenapa? Karena dia merasa diri dia baik-baik saja, nggak ada masalah. Sementara leadernya melihat, waduh hati-hati kalau kayak gini terus dia pendidikan makin tinggi, bisa bahaya loh kalau tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan keluarga. Tapi jalan nggak? Di luar sana ya, gue yakin di sini nggak ada. Jadi di luar sana banyak yang merasa dirinya berwarna, padahal hitam putih. So teman-teman, makanya saat kita masih jadi agent ya, nanti kan naik jadi AAD, naik jadi AD, yuk teman-teman manfaatkan leader Anda teman-teman. Kenapa? Karena leader Anda bisa lihat nih. Kadang-kadang kita blind spot ya, nggak bisa lihat nih. Ini gue hitam putih atau colorful ya? Wah gue udah colorful nih, padahal aduh gitu ya. Anak udah mau sekolah nih, bayaran nggak ada, misalkan duitnya tabungannya habis, tapi gue colorful. Teman-teman hati-hati. Yang saya pelajari dari kehidupan ini adalah kadang-kadang kehidupan colorful itu bisa membuat kita menjadi terlena teman-teman ya. Dan diskusikan sama leader, apakah hidup ini colorful atau hitam putih? Nextnya, oke. Nah, yang mau ceritakan bahwa masa lalu kita tuh nggak mempengaruhi masa depan kita. Masih ingat ya, Rion ngomong sama orang aja nggak bisa nih. Ngomong sama orang nggak bisa. Tapi kalau lu nggak bisa itu dulu di sana tuh nggak bisa. Tapi sekarang bisa nggak? Selama kita mau ambil keputusan untuk kita mau berubah, pasti bisa. Karena di Prudential nggak perlu, saya yakin leader-leader juga setuju kok, nggak perlu yang networknya hebat, nggak perlu yang jago ngomong, yang jago jualan, nggak perlu. Tapi di Prudential perlu orang yang mau belajar, mau berubah. Setuju teman-teman ya? Tepuk tangan buat teman-teman. So masa lalu kita nggak nentuin masa depan teman-teman. Sama nih, siapa yang sama nih bareng kayak gue nih ya? Siapa yang nggak suka jualan? Dia suka, gue nggak suka. Nggak suka. Yang nggak suka jualan gitu, semua suka. Luar biasa. Ini bro Encon dan bro Acong nih, tim suka jualan semua nih. Leon tuh nggak suka jualan teman-teman. Pada waktu gue masuk ke bisnis ini, yang gue takutkan gue mesti jualan sama orang. Oke. Nextnya adalah siapa yang nggak bisa berkomunikasi dengan baik? Aduh, ada sih. Banyak ya. Gua dulu kalau cerita baru bangun pagi, gosok gigi, udah makan siang teman-teman ya. Mandinya kagak teman-teman. Alias apa? Kalau ngomong tuh amburadul semuanya gitu ya. Alias gak bisa komunikasi. Lu gimana caranya mau nawarin polis? Gimana caranya merekrut orang? Ngomongnya nggak bisa gitu. Nah gua dulu seperti itu. Gue juga menyaksikan. Gue bisa sukses di Prudential. Kenapa? Karena di atas kertas merah semua teman-teman ya. Siapa yang malas kenal sama orang? Malas kenal sama orangnya saya balik sih. Malas sama teman-teman. Saya ingat ya tadi nggak mau berkenalan, main sama teman nggak mau karena saya minder. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak ada kenalan, saya nggak ada. Kalau saya ingat
nasabah saya nggak ada loh dari anak SD, SMP, SMA, ya kurang lebih 5 orang, nggak nyampe 10 orang lah dari teman SD, SMP, SMA. Bayangin teman-teman. Saking apa? Nggak menjalin relasi teman-teman. Tahu sih, oh ini si A, si B, tapi nggak menjalin relasi. Itu yang saya alami. Tapi ternyata bisa juga loh. Naik jadi AD juga gitu ya teman-teman. Nggak punya kenalan. Ya. Teman-teman, siapa yang dalam hidupnya bercita-cita, bermimpikan, inspirasi untuk jadi seorang agen? Gila. Kalau ada, gue akan datengin dan selamatin teman-teman ya. Di Prudential tuh sedikit banget gitu ya. Dia terinspirasi menjadi agen. So teman-teman, ini berita bagus banget. Ini salah satu hal yang menurut gue ini keren banget. Kenapa? Artinya saat teman-teman lihat para agen-agen sukses di Enrich Together ini, di agensi ini teman-teman ya, artinya mereka nggak pernah bercita-cita. So mereka itu pure mengambil sebuah pilihan teman-teman, mengambil sebuah keputusan. Itu pilihan. Artinya apa? Artinya nggak ada yang dirancang dari SD. Kan sekarang banyak ya dari SD, lu latihan basket biar nanti kuliahnya punya basket, jadi pemain basket. Nggak ada tuh dari SD, lu prospek nih pakai apa nih? Mau lu paling, lu dari SD ya paling ya, biar gua prospektusin nanti pada saat selesai kuliah jadi agen yang hebat. Nggak ada teman-teman. Artinya apa? Semua mulai dari nol, startnya sama. Nah ini bagus, kenapa? Karena peluangnya sama teman-teman, nggak ada yang dispesialin teman-teman ya. Mau backgroundnya direktur, kayak dokter, kayak arsitek, apapun, mulai jadi agent. Mulai prospek, nggak ada, dokter ya, kalau dokter langsung jadi AD dokter ya, nggak ada teman-teman. Semuanya memulai dari hal yang sama. Ini yang saya suka di pertandingan Prudential. Ya, jadi dan kalau empat-empatnya ini teman-teman kalian sama kayak saya, nggak usah khawatir. Artinya kita pasti bisa sukses di Prudential karena ini semua bisa dibenerin good newsnya. Ya leader-leader di sini pasti bisa dibenerin kayak gini. Kenapa? Karena leader-leader di sini bukan hanya coach, tapi mentor. Ya, kalau coach kan dia belum tentu bidang yang sama nih, tapi kalau mentor bidangnya sama, dia udah lewatin, teman-teman. Ya, nah jadi speaker-speaker yang diundang juga nih teman-teman ya, yang hadir di sini adalah orang-orang yang telah melewati itu, teman-teman. Jadi setiap minggu teman-teman dibimbing, di-upgrade biar ini mah coret. Nah, teman-teman. Ya, karena seorang Leon aja dulu untuk ngomong halo selamat pagi, halo untuk senyum, gua latihan di depan kaca. Jadi nggak ada yang nggak mungkin teman-teman ya. Oke, tadi udah makan ya, udah training makan gitu ya. Gue merasa mulai kayak hipnoterapis gitu ya. Semua kayak gelombangnya turun gitu, bentar lagi tidur. Biar nggak tidur kita main games, oke? Berapa lama rata-rata atensi manusia bertahan ke objek yang ada di depannya sebelum mengalihkan perhatian? A. 10 menit, B. 30 detik, C. 15 detik, D. 8 detik. Yang A siapa? A. 10 menit. Oke. Yang B. 30 detik. Wah, conde. Wah, banyak yang B ya. Yang C. 15 detik. Ada juga bro, 15 detik. Yang 8 detik. Wah, banyak juga. Dan survei membuktikan berapa nih? 8 detik teman-teman, kasih tangan dong. Nah teman-teman ya, 8 detik. Jadi kalau gue lagi ngomong, satu ketika gue mulai di Prudential 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ntar siang gue makan di mana ya? Nah itu teman-teman ya. Jadi dalam 8 detik saya harus bisa menggrab all atensi teman-teman. Kalau enggak teman-teman mikirin bakmi di mana, gitu ya, nasi di mana, kopi di mana, bahaya teman-teman. Tapi good news ya, kalau teman-teman punya ikan mas hoki, ada yang hobi ikan di sini? Nggak ada. Ikan mas hoki itu 9 detik. Jadi kalau lu mau adu, lu coba hitung 1, 2, 3. Siapa duluan yang mengalihkan pandangannya? Bohong bro. Tapi beneran, ikan mas hoki itu beneran lebih lama ya, menurut survei ya. Jangan dicoba deh bro di rumah ya. Oke. Ntar abis training ngapain sih Leo ngajarinnya? Ganti ikan. Oke teman-teman, gue pernah satu ketika mau resign dari Prudential. Ya, ini kenapa ini perlu diceritakan? Resign itu biasanya kalau udah lama ya. Ini baru masuk, belum jualan udah mau resign teman-teman. Ya, satu ketika saya join di akhir 2013. Setelah di 2014 awal saya ngerasa kayaknya Prudential bukan jalan saya. Ya.
Saya dan istri tuh nggak suka kalau setiap Sabtu tiba-tiba tertimpa musibah. Maksudnya gimana ya? Iya, genteng bocor lah, nggak bisa datang ya dah. Aduh, ban mobil kempes lah, nggak bisa datang. Gue malas tuh setiap Sabtu mencari musibah apa yang terjadi dalam keluarga gue ya. Kayaknya gue malas tuh drama-drama gitu. Jadi kita putuskan udah deh. Gue itu suka kalau ngomong apa adanya. Ini pada banyak ketawa nih, kayaknya pada alasannya banyak nih. Itu teman-teman. Jadi saya mau ngomong sama istri saya bahwa saya tuh nggak mau kalau kayak gini. Mendingan kalah secara terhormat. Atau ketika saya ketik di Twitter saya, dar, yuk kita ketemuan yuk di mall, oke. Kita ketemuan, tujuan saya adalah mau ngasih, dan gue mau selesai gitu. Tapi entah gimana leader itu kayaknya punya sixth sense, gitu ya, indra keenam, 7, 8 gitu ya. Pada saat lo nyampe dia tuh kayak udah tahu gitu, nih orang gelagaknya busuk nih gitu ya. Singkat cerita saya ngomong, oh, Leon sama Lia kayaknya udah coba ya, tapi kayaknya susah kalau di bisnis ini, gitu ya. Kayaknya ini bukan passion gue, gitu ya. Ini bukan passion gue. Gak ada gairah, oh siang-siang ngomongin gairah gitu kan. Udah gak ada gairah gitu kan. Nah, leader gue cuma satu. Emang udah prospek ya? Udah kok. Semua orang yang gue temuin gak ada yang mau kok. Wah gila, langsung dia keluarin. Tahu keluarin apa? Kertas putih dong. Kertas putih yang paling berharga dia keluarin, dia kasih pulpen. Lihat boleh gak? Kan minggu lalu dia udah ketemu orang dan orangnya pada gak mau. Boleh gak tulisin nama-nama orangnya? Siap kok. 1. Agus, 2. Budi, 3. Charlie, 4. Demian, 5. Tau gak? Di telinga gue tuh kayak bunyi gitu. Wah, deg-degan, panas, dingin gitu. Serius malu banget gue. Kenapa? Karena gue bohong. Minggu lalu gue gak ketemu siapa-siapa. Minggu lalu gue gak ketemu siapa-siapa. Dan gue itu ngerasa ketampar aja, jebret gitu ya. Wah, siaknya banget. Kalau gue mesti kalah, gue gak boleh kalah kayak gini nih gitu kan. Masa gue gak ketemu siapa-siapa terus dia bisa pergokin gue, leader gue gitu kan. Wah, malu banget kalau kayak gini. Nah, leader gue untuk dia baik ya. Dia bilang, Leon gini, gak apa-apa, it's okay. Boleh ya gini, Leon kasih kesempatan di Leon 6 bulan aja di sini. Kalau dalam 6 bulan ke depan tidak menghasilkan apa-apa, Leon silakan keluar dari Prudential. Tapi untuk prospek ke depannya, Leon pakai cara ngomong yang kayak gini. Nah, sejak saat itu teman-teman saya ingetin ya, saya rekam, saya pelajarin. Setiap hari saya ingat banget saya belajar 10 lembar AVS. Cerita Pak Ali zaman dulu. Gitu. 10 lembar AVS untuk memprospek orang, gitu ya. Sehingga 5 hari ini 50 lembar. Ya. Sampai sekarang hafal terus teman-teman. Tujuannya apa? Karena saya membuktikan ke leader gua bahwa tidak semua orang bisa sukses di Prudential. Ada yang aneh kan? Ada yang aneh kan? Serius loh. Gua pelajari itu bukan biar gua berhasil, tapi gua pengen kasih tau ke leader gua. Nggak semua orang ngikutin beginian sukses di Prudential. Ah, enak aja lo ngomong sukses. Itu teman-teman yang saya lakukan teman-teman ya. Jadi emang saya agak gila gitu, karena orang sukses biasanya agak gila-gila dikit gitu ya. Nah itu yang saya lakukan teman-teman. Sampai akhirnya, udah dong, saya udah belajar gitu ya. Masih kan waktu itu masih ngurusin wedding ya. Singkat cerita saya di MGK waktu itu, ada tempat wedding yang besar. Klien saya meetingnya jam 1, saya nyampe jam 11, takut macet. Rumah saya jauh teman-teman ya, takut macet. Nah saya sama istri saya, kan saya udah latihan nih ya. Istri saya bilang, lu coba canvassing deh. Hah? Apaan tuh canvassing? Ya lu ngomong ke orang yang gak dikenal. Waduh mati lah gua gitu ya. Ngomong ke teman sendiri, saudara sendiri gua gak berani. Ini ngomong ke orang yang gak dikenal. Makin lah. Tapi saya bilang ini, tapi lu yang bantuin ya, lu ajarin. Karena for information teman-teman, 2002 istri saya pernah join di Prudential ya. Kurang 2002 ya. Lumayan tuh, komisi 1 juta sebulan ya. Lumayan banget tuh, tapi dia nggak nerusin. Untung dia nggak nerusin. Kalau nerusin nggak ketemu saya. Jadi semua ada untungnya ya. Untung dia nggak nerusin ya. Bisa bahaya ya. Jokesnya teman-teman. Tapi dulu dia pernah jalan, jadi dia tahu lah kurang lebih zaman-zaman itu kan pasti banyak banget ya. Saya datang ke satu toko. Dia bilang, udah hafalin, udah belajar.
oh iya udah 50 lembar sih, udah cukup hafal gitu ya. Saya datang ke toko, saya melihat ada, ini bukan bosnya. Lihat lagi, bukan nih, nggak bisa nih tokonya, kayaknya orangnya manusia banget. Lihat lagi, sampai satu ketika semuanya kayaknya nggak ada yang cocok. Karena emang saya nggak mau kan pasti gitu ya. Satu ketika saya ada lihat satu kelompok gitu ya. Itu kayak perusahaan trading gitu ya masih di sana. Saya lihat, ini bisa nih, saya jalan. Tapi tunggu dulu, kita pastiin dia free nggak, gitu kan. Saya lihat lagi, saya muter-muter 3 kali teman-teman, nggak masuk-masuk ya. Karena semua saya juga nggak mau prospek gitu ya. Ini tempatnya udah memungkinkan banget, ada kursinya kan buat istri saya bilang, udah masuk aja pokoknya. Ya udah saya masuk. Begitu saya masuk ya, biasa ya, kita ngomong cerita. Kalau zaman dulu nggak kayak sekarang pakai brute force. Zaman dulu pulang dulu teman-teman ya, hitung dulu di rumah, gitu semedi dulu gitu buat ilustrasi. Sekarang cepet gitu ya, dulu nggak. Selesai cerita, masuk mobil, istri saya langsung evaluasi. Lu kenapa sih cerita tangan gemeteran, gitu ya, keringetan semuanya. Karena memalukan teman-teman. Tangan saya benar gemeteran teman-teman. Di depan orangnya saya gemeteran, keringetan, baju basah teman-teman semuanya. Masuk mobil kenapa? Kalau ada meeting lagi, ngadem dulu di AC teman-teman. Karena benar-benar jadi panas banget. Singkat cerita tuh nggak teman-teman. Begitu saya datang lagi, ya 2 hari kemudian, si koin itu ngomong, ini ada Prudential ya, kebetulan saya udah punya polis nih. Dia buka lacinya, jebret, warna hijau, warna biru, warna kuning ya, nggak ada warna merah nih. Oh kok kita dari Prudential, Prudential ada, tapi polisi di rumah. Mati lu, dia udah punya 4 polis teman-teman ya. Tapi karena itu sering training, leader ngomongin apa? Suruh ngapain kalau punya banyak polis? Gitu banget. Tenang kok, gue review ya. Singkat cerita gue review, 2 hari kemudian gue datang lagi, dan akhirnya closing 2 juta per bulan teman-teman. Ini pengalaman tak terlupakan teman-teman, closing pertama. Kenapa? Satu, canvassing. Saya nggak pernah ada dalam pikiran saya melakukan canvassing gitu ya. Yang kedua adalah saya takut banget untuk prospek. Saya takut banget untuk ketemu orang. Dan ternyata dari hal itu saya belajar bahwa saat lu takut menghadapi sesuatu, yang perlu lakukan adalah lu hadapin aja ketakutan. Nggak ada obat lain teman-teman. Dan setelah saya melakukan itu, besoknya saya akan fasting sendirian teman-teman. Di monitor saya sendirian. Udah pernah, kemarin gitu doang, agak diserahkan keras juga gitu kan. Udah bukan fasting lagi gitu kan. Closing lagi teman-teman. Ya sampai akhirnya saya memutuskan bahwa oke, cukup. Saya punya pemaknaan dalam diri saya, kalau orang lain aja percaya nih sama cerita beginian, berarti teman gue, saudara gue, mesti lebih percaya lagi. Nah, sejak saat itu teman-teman, saya langsung mulai kontak ya, saudara, teman-teman saya mulai kontak untuk prospek Prudential. Nah, dari situ teman-teman yang tadi yang mau resign, yang saya tadi pengen membuktikan ke leader saya bahwa semua orang nggak cocok jalan di Prudential, dalam waktu 12 bulan, income-nya naik teman-teman. Dari komisi awalnya 200.000 per bulan sampai 16 juta per bulan di akhir tahun. Tepuk tangan teman-teman. Mungkin bukan 16 jutanya teman-teman, tapi teman-teman bisa lihat, apalagi kalau di sini backgroundnya pengusaha, gitu ya, dagang, gitu ya, dari profit 200.000 naik ke 16 juta, itu berapa kali lipat dalam waktu 1 tahun. Nah, kalau teman-teman yang usaha pasti udah bisa ngitung gimana caranya gue naikin profit kayak gitu. Profit ya teman-teman, profit itu ngomong modal nih, profitnya berapa persen kenaikannya. Dari situ ya makanya saya lihat, ini kalau saya lanjutin terus, wah ini prospektusnya keren banget. Nah dari situlah saya mulai teman-teman, mulai serius ya. Istri udah mulai, tadinya nggak mau kasih list nama prospekan dari kantornya, teman-temannya dia mulai kasih ya teman-teman. Jadi buat yang jalanin pasangan, yuk kita manfaatkan pasangan kita ya. Tapi buat yang masih single ya, nggak ada alasan teman-teman ya. Banyak orang single di Prudential juga sukses. Jadi jangan alasan leader, tapi kan kata Leon mesti ada pasangan, gue masih jomblo, gimana tuh? No excuse teman-teman, tetap bisa teman-teman ya. Becky, oke. Terus berarti tadi, gue ingat closing pertama. Iya, akhirnya kita full time teman-teman ya. Akhirnya kita full time, semua usaha kita jual gitu ya. Istri juga akhirnya resign, masuk ke sini ya. Masuk ke sini 2014 full time ya. Begitu full time 2014, 2015 ada Ali yang datang. Saya nggak bahas tapi kayak gitu. Cuma intinya apa? Fokus di bisnis ini teman-teman ya. Oke. Jadi lupa nih siapa, tenang nggak apa-apa. Masih ada cadangan teman-teman. Karena orang IT harus ada backup.
semuanya. Backup plan harus jalan, teman-teman. Backup plan harus jalan. Oke, nah teman-teman, leader saya tuh atau tim saya selalu nanya gitu ke saya, Yon, terus ngapain sih di Prudential ya? Kayaknya mau bahasnya income, duit. Emang gak ada yang lain? Nah, saya biasanya kasih mereka lihat timeline kehidupan. Oke, ini dulu. Saya buat timeline kehidupan, teman-teman. Dari bayi umur setahun gitu ya, terus kemudian kita udah dewasa, lulus kuliah umur 25 tahun gitu ya, sampai nanti misalkan kita tutup usia di usia 80 tahun ya. Ini kan timeline kehidupan manusia gitu. Sebetulnya timeline kehidupan manusia ini lama nggak? Nggak lama, teman-teman ya. Timeline kehidupan manusia itu nggak lama, teman-teman. Nah, kalau kita nggak mempersiapkan dari sekarang, teman-teman bisa lihat ya, biar gampang deh, saya gambar yang bulat aja. Nah, teman-teman lihat ya. 0, 20, 40, 60. Ya, saya gambarkan. Teman-teman, usia kita itu 0 sampai 20 ngapain? Sekolah. Mikirin duit gak? Ini enak banget teman-teman ya, kayak anak saya tadi ya, bangun pagi kayaknya gak ada beban gitu ya. Disuruh tidur siang gak mau gitu ya. Kadang pengen gue bilang, ntar lu ya udah gede baru tahu lo tidur siang itu mahal gitu ya. Iya semuanya ya. Teman-teman, ya sampai sini teman-teman. Terus dari usia 60 sampai 80 ngapain? Wah, gawat nih. Ya, boleh. Jawaban lagi. Kita kunci jawabannya. Kita pensiun teman-teman. Gawat nih ya, jawaban lagi. Ya boleh juga sih, terserah ya. Ya teman-teman kebayang nggak? 2 hal ini udah selesai dalam hidup kita nggak bisa ngapain. Udah selesai. Sekarang yang terjadi adalah nih di 20 sampai 60 tahun. Saya nggak tahu teman-teman di usia berapa, sisanya berapa sampai 60 tahun. Gitu ya. Yo, tapi ada nih yang masih senior kerja bagus. Kita ngomong umumnya, ya umumnya. Ada juga yang di umur 17 tahun gua udah kerja ya. Iya, kita ngomong umumnya aja. Orang lulus kuliah kan kurang lebih 22, ya kan? Dari kerja keluar. Rata-rata umur 25 nih, baru dewasa secara finansial, dia mampu. Nah teman-teman, pertanyaannya, hidup kita dari sini menuju ke sini, kalau kita nggak bisa menyiapkan yang terbaik, kita nggak bisa simpen apa yang kita dapat. Kira-kira di sininya happy atau enggak? Ini pertanyaan. Ini biasa gua tanya. Nggak mesti tentang duit dulu, nggak mesti, gitu ya. Mau tiap hari makan nasi uduk Betawi, terus nggak apa-apa juga, gitu ya. Nggak usah makan steak. Pertanyaannya bukan masalah nasi uduk Betawinya, tapi pada saat nyampe sini, kita punya cadangan. Nah ini ternyata orang kadang-kadang lupa, gitu. Ya. Bukan bermaksud ngomongin politik, tapi harga bensin makin naik, teman-teman. Ya. Yang di sini pakai Dex udah berasa kemarin ya, Pertamax Plus, turbo ya, naik tuh teman-teman. Naik teman-teman. Mobil solar semua di sini. Mantap. Tapi mau naik biosolar juga, pajak tahun depan mau 12%. Nah, gimana? Listrik naik lagi. Biaya pendidikan anak naik lagi. Kalau kita nggak punya backupnya, pertanyaannya, happy nggak hidupnya? Nah teman-teman, banyak yang akhirnya di tim-tim yang gue ceritain bahwa ini bukan masalah duit doang, tapi realita kehidupan teman-teman. Hari gini challenging banget. Saya ngomong gini, kita mendingan susah di masa dulu teman-teman. Kenapa? Dulu kagak ada mallnya dikit, pulang kerja ke rumah, godaan kagak banyak, kagak ada Gojek, bisa GoFood, godaan sedikit banget. Tapi kalau sekarang pas-pasan, aduh stres teman-teman. Kenapa? GoFood udah banyak teman-teman ya. Menu udah banyak, mall-mall di mana-mana. Apalagi punya anak-anak ya sekarang ya. Sekali main ya, yang panda-pandaannya udah berapa gitu kan? Yang naik panda tuh yang punya anak-anaknya. Main di, nah ini dia.
Udah berapa teman-teman? Ini yang saya bilang, ini bukan masalah duit doang, tapi lihat di perjalanannya. Ini sangat singkat. Bahkan di sini 22 sampai 55 nih buat yang kantor ya. 30 tahun. Bisa 30 tahun itu lu kerja 2 kali lipat sebetulnya untuk kesini, untuk nabung ke sini. Ini realita kehidupan dan kebanyakan pimpin saya milenial, saya bilangin milenial dan Gen Z, saya bilangin kalau tahun di next. Bisa. Itu ada Apple tuh, banyak cemir, aduh. Oke, gue langsung, oke, next. Gue bisa ceritain, cuma kalau ada ini lebih enak visualisasinya. Sekali lagi, nah ini yang gue selalu ceritain. Kebanyakan tim saya anaknya ada yang baru brojol gitu ya, baru umur 2 bulan gitu ya, ada yang umur 2 tahun gitu ya. Teman-teman tahu gak sih kalau Indonesia itu peringkat ketiga fatherless country di dunia? Mempertanyakan keberadaan ayah. Kenapa? Ayahnya terlalu sibuk kerja. Gue yakin ayahnya gak ada brojol sih. Ya. Terlalu sibuk kerja teman-teman. Sehingga apa? Ibunya pun akhirnya untuk mesti mensupport kebutuhan apalagi di kota besar kayak Jakarta. Ibunya juga masih kerja. Kemudian anaknya di rumah, siapa yang nemenin? Ya, masih mending kalau mbaknya. Ya, kalau yang nemenin akhirnya mbaknya kasih ke handphone gitu. Indonesia tuh 6 jam per hari teman-teman kecanduan ponsel nomor 1. Teman-teman hidup seperti apa, kualitas kehidupan keluarga seperti apa yang mau teman-teman bawa? Ini realita kehidupannya, gitu ya. Apalagi untuk anak-anak Gen Z, ya. Hasil survei generasi sandwich itu masih terjadi di Gen Z loh. Gue pikir stop sampai milenial. Ternyata Gen Z juga masih ada. Artinya apa? Generasi sandwich ini terus nggak mandang teman-teman. Oh karena lu milenial lebih melek kayaknya gitu ya tentang literasi. Ternyata tetap teman-teman. Dan nggak kaleng-kaleng 50% loh. Gen Z itu tetap menjadi generasi sandwich. Jadi buat teman-teman yang di bawah umur 26, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Nah ini survei yang membuktikan teman-teman. Kalau kita nggak melakukan perubahan sekarang, ke depan kita mau seperti apa? Dan dia akan merasa bersalah jika tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Ini luar biasa sekali fakta yang seperti ini. Kenapa fakta seperti ini saya bukakan? Nah teman-teman, artinya apa? Kehidupan ke depan challenge-nya lebih serem banget gitu. Ya, tantangannya lebih serem banget. Ya teman-teman bisa lihat kayak gitu ya. Nitipin anak di daycare aja, anaknya bisa diapain gitu kan. Hari ini luar biasa teman-teman. Dibutuhkan apa? Waktu orang tua. The problem, orang tua waktunya sedikit. Kenapa? Karena harus cari duit lebih. Karena tidak semua orang di luar sana tahu bagaimana cara cari kendaraan yang tepat. Nah Prudential ini teman-teman udah jelas, teman-teman pasti udah dikasih tahu leadernya tahun pertama dapat berapa, tahun kedua dapat berapa, tahun ketiga dapat berapa. Cepat gak teman-teman? Cepat. Teman-teman lihat percepatan income-nya teman-teman. Nah ini yang saya bilang tadi. Coba ya, eat your pizza teman-teman. Kalau kita makan pizza, pergi ke Pizza Hut gitu ya. Kita makan pizza, teman-teman lihat. Ini adalah masa kita produktif. Jika teman-teman makan setengah loyang, berarti yang teman-teman take away buat bawa pulang bungkus setengah loyang, betul? Kalau di usia produktif tadi sampai umur 55-60 teman-teman makan 3/4 pizza, yang dibawa pulang 1/4. Apalagi kalau yang makannya kayak saya nih, 1 loyang pizzanya, terus nambah lagi. Yang dibawa pulang apa? Nggak ada. Nah teman-teman nggak usah dijawab. Coba pikirkan kita ini masuk yang mana nih? Apakah masuk yang di pizza yang atas, yang tengah, atau yang jangan-jangan masih di bawah? Pertanyaannya, kalau masih yang di bawah, di tengah, terus pada saat kita pensiun, apa yang kita makan gitu? Prudential bukannya satu-satunya jalan keluar gitu ya. Tim saya ada ngetes saya, apakah Prudential satu-satunya jalan keluar nih kok? Lah, klien gue yang bayar ratusan juta bukan bisnis Prudential bos, gitu kan? Artinya ada di luar sana. Pertanyaannya, lu sanggup gak punya modal sekuat dia? Lu sanggup gak punya relasi sehebat dia? Lu sanggup gak punya skill negosiasi sehebat dia? Sebagai manusia dewasa, kita perlu mengevaluasi itu.
Tapi kalau di Prudential gampang. Siapkan waktu Sabtu, siapkan waktu ketemu leader, siapkan waktu untuk mau melakukan perubahan dalam diri lu, and then teman-teman lihat percepatan income-nya. Ya teman-teman, gak usah cari jauh-jauh, di dalam ruangan ini aja leader-leader hebat kalian, income-nya percepatannya seperti apa teman-teman bisa lihat. So, bukan hanya duit teman-teman, tapi dengan adanya uang itu bisa kasih kita waktu, bisa kasih kita kebebasan sama anak, ya, sama orang yang kita cintai. Kita bisa kasih orang tua kita hal-hal yang terbaik sebelum mereka nggak ada. Ya teman-teman, nggak semua tentang duit, tapi duit itu jika kita memaknai dengan benar itu bisa value-nya luar biasa banget. Enough is not enough. Kadang-kadang kita berpikir yang gue cukup, gue bisa makan kok ya. Sekarang gue mau pergi makan steak juga bisa, mau pergi makan McD juga bisa. Iya, hari ini. Buat yang single-single, nanti kalau lu married tetap bisa kan? Jangan single lu makannya happy-happy begitu kan? Makannya Indomie. Wah, dapat gitu ya. Sekarang anak lu ada gitu, nanti kalau anak lu SD bisa kan? Tetap level gaya kehidupannya sama. Banyak orang nggak sadar teman-teman. Karena ada satu hal yang gue nggak tahu ya, ini pendapat gue ya, agak sedikit misalkan setiap anak ada rezekinya. Gitu. Setuju sih. Tapi banyak orang yang gue lihat ya, memang ada rezekinya, tapi kehidupannya downgrade. Ya tetap bisa makan sih. Tadi makannya di restoran gitu ya, sekarang makannya turun dikit. Tadi sekolahnya di internasional, begitu anaknya ada 2, sekolahnya turun sih. Paham nggak maksud gue? Bukan membeda-bedakan, tapi yang harus kita hati-hati adalah perubahan gaya hidup. Karena kita nggak sadar tentang inflasi terus naik. Ya. Enough is not enough. Nah ini dia, kita mau dengar dari Ko Andrew ya, Ko Andre. Gimana? Cari uang tujuannya buat apa? Bantu orang tua, bantu adik, ada yang bilang mau mandi, ada yang bilang mau orang tua lagi, ada yang bilang mau berangkat di orang tua saya umur. Jadi itu kan, bukan itu service. Jadi kalau kamu tujuannya itu, tidak kamu betah atau enggak. Kamu betah kalau betah itu nggak penting, karena mau betah, mau nggak betah, tetap harus bisa. Bisa apa betah? Kalau mau jadi tepuk tangan buat Andrew, teman-teman. Gak penting teman-teman lu happy atau enggak, tapi selama ini kendaraan yang tepat, lu tahu dong 3 tahun dari sekarang lu bisa jadi apa ya. Desember ini kalian achieve sekian jadi AAD, kalian tahu dong. Itu aja kalian kejar. Nggak usah mau baper-baper. Yang penting di sini adalah apa? Bisnis untuk kehidupan keluarga kita yang jauh lebih baik lagi. Ya. Nah, teman-teman, yang paling penting apa sih di bisnis ini? Satu, ini klise. Gue denger ini dari ribuan tahun yang lalu. Tapi untuk punya ini gak gampang. Ini klise banget. Dari sejak gue kuliah mungkin lo harus tahu goal, baca buku goal gitu. Tapi apakah kita punya goal beneran? Gak usah dijawab, teman-teman. Dalam hidup kita kalau kita gak punya goal ya, teman-teman, susah kita mau main. Saya selalu bilang ke tim saya ya, yang kedua nih. Next. Nah, kok gue mau naik AAD kok, gue mau naik leader kok. Simple. Lu bisa bayangin gak lu naik AAD? Aduh, itulah kok. Kayaknya berat ya. Nah, ini PR nih. Kenapa? Kalau yang gratis aja, lu gak bisa bayangin. Gratis nih, gratis, gak disuruh bayar. Lu bayangin aja lu naik AAD, gila di panggung promosi kayaknya enak ya, ditepukin orang, diselamatin orang. Lu gak bisa bayangin, jangan harap kejadian di dunia nyata. Saya gak akan kasih produk banyak-banyak, yang saya benerin adalah pikirannya dulu. Sama seperti si Walt Disney teman-teman ya, udah tahu ceritanya ya. Walt Disney ini waktu tamannya jadi, Disneylandnya, wartawan nanya ke istrinya, bu, kesian banget ya si bapak udah tutup usia. Walt Disney itu udah meninggal waktu tamannya jadi teman-teman, Disneyland jadi. Ya, dia gak bisa lihat ini. Istrinya bilang, sorry bang, justru salah. Karena dia bisa melihat taman ini, makanya taman ini jadi. So, dalam kehidupan manusia segala hal itu terjadi 2 kali teman-teman. Satu di dalam pikiran kita yang nyata, dan kedua di dunia ini yang nyata juga. Ya, jadi kalau kita bisa mimpiin, membayangkan, memvisualisasikan di dalam kepala kita, so jangan harap bisa kejadian di dunia nyata. Nggak mungkin teman-teman. So itu yang saya latih teman-teman ke tim saya. Lu mau naik AAD, bayangin dulu. Gitu aja. Ganti
saya kan jadinya. Ya banyak-banyakin aja orang yang nggak berbuat di nama. Yang tiba-tiba nanti ketemu saya, wah closing gitu ya. Canda teman-teman. Tapi ini penting banget teman-teman, sebuah plan. Nah, evaluasi teman-teman. Evaluasi. Ya, saya ada satu tim yang rajin banget. Setiap hari aktivitas. Saya tahunya 2 minggu kemudian di aktivitas teman-teman. Aktivitas, tapi belum ada closing kok. Oh gitu. Emang lu gimana aktivitasnya? Bro, gue di Indonesia bro, lu punya asuransi apa aja bro? Semua orang digituin teman-teman. Jawabannya apa? Udah punya asuransi. Masalahnya teman-teman, dia aktivitas terus. Evaluasi gue 2 minggu kemudian. Setelah dia ketemu puluhan orang teman-teman. Teman-teman, aktivitas bagus. Tapi kalau nggak diimbangi dengan cara yang baik, juga jadinya nggak optimal teman-teman. Makanya kenapa perlu banget evaluasi sama leader. Dulu yang saya lakukan adalah begitu mau ketemu orang, gue telepon leader dulu, gue ini mau ketemu si ini, dia backgroundnya pengusaha nih, ini, gue kan cerita ini ya, oke. Selesai ketemu dia, gue telepon lagi itu. Closing atau nggak closing, gue telepon itu. Untuk mengkonfirmasi, teman-teman. Karena manusia tuh kebanyakan butuh konfirmasi, teman-teman. Ya, butuh konfirmasi. Sekaya-kayanya orang kaya ada satu hal yang nggak bisa dibeli adalah waktu. Ini tadi saya udah cerita nih teman-teman ya, bahwa waktu itu nggak banyak. Nah ini saya biasa ngomong ke tim saya ya, lu pengen mana nih ya, cerita triple pick gitu ya, mau yang rumahnya jerami, rumahnya kayu atau rumahnya batu nih gitu. Ya rumahnya jerami itu ditakar bos, nggak punya duit, nggak punya waktu ya. Kalau lu mau rumah yang ya lebih kuat ya, nah nih uangnya ada, waktunya masih belum teman-teman ya. Ini dilambangkan apa? Kadang-kadang AAD masih terjebak di sini teman-teman ya. Ya untuk yang mau rumahnya rumah batu, ya ini rumahnya AAD nih teman-teman ya. Jadi teman-teman yang masih agent, ayo nih jangan dijerami terus nih, naik ke rumah kayu jadi AAD. Yang udah AAD jangan terjebak di rumah kayu aja, masih bisa didobrak sama serigala teman-teman. Jadilah rumah yang batu bata ya, serigala dobrak dia yang benjol teman-teman. Ya itulah bisnis kita ya, jangan selalu di agent terus. Yuk kita promosi jadi AAD, jadi AD. Tepuk tangan buat teman-teman. Waktu sudah hampir habis, kita main kuis aja. Gitu ya. Teman-teman, pikiran kita liar banget gitu ya. Ada namanya fakta dan persepsi. Kita mau tentuin mana yang fakta, mana yang persepsi ya. Tadi pagi saya bangun jam 6, fakta atau persepsi? Yang fakta siapa? Persepsi siapa? Yang nggak tahu siapa? Bingung deh. Saya sarapan bubur ayam, fakta? Persepsi? Bangun pagi itu susah, fakta? Persepsi? Bikin dari temu itu susah, fakta? Gak ada beri kata, persepsi? Minum kopi buat sulit tidur, fakta? Persepsi? Sukses itu mudah, fakta? Persepsi? Saya sudah tua 30 menit, fakta? Persepsi? Gitu. Semua orang sudah punya asuransi, fakta? Waduh, gila hebat loh. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ini jawaban ini. Fakta, persepsi, gitu ya. Ya. Sukses itu mudah, gitu ya. Prospek mah susah, gitu ya. Naik AAD mah susah, gitu ya. Kalau itu fakta teman-teman, pada saat teman-teman naik datang ke palu promosi, itu sepi teman-teman. Gak ada yang naik. Gak ada yang promosi dari agent ke AAD. Karena faktanya susah teman-teman. Kenyataannya kalau di panggung promosi teman-teman masih lihat tuh ada orang yang naik, fakta atau persepsi? Persepsi. Buktinya dia bisa, kok gua nggak bisa? Kok dia bisa naik AAD tuh? Kok? Tapi gua nggak bisa. Kalau emang faktanya emang AAD itu sulit, semua orang mah nggak akan naik teman-teman. Nggak akan ada orang-orang yang promosi. So pikiran kita itu, kehidupan kita dikuasai oleh 80% persepsi teman-teman, 20% fakta. Ya, persepsi. Saya pernah ngobrol dengan Dewi Dinda, ini salah satu atlet PON Olimpiade. Dia tuh pemain panahan. Ya, saya nanya, Dinda, kalau lu lagi masuk lapangan, itu skill dari tiap-tiap negara tuh beda-beda ya? Dia bilang begini, yang menentukan lu bisa menang tuh apa? Skillnya beda apa gimana? Dia bilang gini, ya semua ini top-top ini dari negara ini skillnya sama semua. Dia belajar panahan gitu, nggak ada yang begini atau gimana. Dia sama, jurusnya sama. Terus yang beda apa?
Yang beda adalah mental lu dan yang masuk lapangan. So saat lu prospek teman-teman di luar sana bisa jadi ceritanya sama, tapi mental lu beda atau enggak? Itu yang menentukan orang posisi atau enggak. Dan dia bilang, terus gue nanya lagi, terus gimana lu kalau panah nih? Gagal gak kena target, terus lu gimana dong? Dia bilang, Yon, setiap anak panah yang udah gue keker, gue lepasin, tugasnya sudah selesai. Gue harus fokus ke anak panah berikutnya. Wah itu bagus banget. Berapa banyak dari kita begitu prospek orang sekali ditolak, gue nangisin nih orang gitu ya. Sampai gue baper banget sama nih orang. Tugas lu sudah selesai teman-teman. Buat prospek tugas lu sudah selesai kalau dia nggak mau. Ngapain? Fokuslah ke anak panah berikutnya. Fokuslah ke prospekan rekrutan lu berikutnya. Kalau enggak, lu akan kalah. Sayangnya di kita timeline-nya panjang ya. Kalau di panahan kan paling cuma 5 menit gitu kan. Lu kelamaan baper, ya selesai lah itu lomba. Sama teman-teman di industri ini, kita nggak boleh terlalu banyak baper. Tugasnya sudah selesai saat lu udah lawan prospek yang terbaik, rekrut yang terbaik. Oke. Ini cuma gue pengen sharing bahwa bagaimana sih pola mindset yang baik, gitu, pola pikir seperti apa yang buat saya menjadi berhasil di Prudential ya teman-teman. Banyak orang di luar sana ya, banyak pola pikir yang kedua yang di bawah selalu cari alasan ya. Ya setiap kondisi orang kan beda-beda. Kalau dia ngomongin leadernya, ayo lu bisa lah naik AAD der. Setiap kondisi orang kan beda-beda, nggak bisa disamain lah der. Dia kan linknya bagus, gua kagak ya. Kondisi dia kan nggak sulit kondisi gua. Gua backgroundnya IT, ngomongnya susah. Dia emang backgroundnya sales, dia jago ngomongnya. Atau dia kan nggak di posisi gua. Anak gua aja 5, dia nggak punya anak, wajar lah dia sukses teman-teman. Hati-hati ya. Kalau pikiran itu terus yang dikasih makan, bahaya. Kenapa? Lama-kelamaan Anda sukses itu sukses sebentar. Karena yang paling penting adalah nih, pola pikir seperti apa sih yang buat dia bisa berhasil? Apa sih yang buat dia bisa berubah? Tadinya nggak bisa ngomong, terus sekarang ngomongnya incisius. Tadinya nggak berani prospek, kok sekarang jadi berani ketemu orang ya? Apa sih yang dia lakukan? Buku apa sih yang dia baca? Atau dia konsultasi siapa sih? Teman-teman bisa cek. Skill seperti apa yang saya bisa tingkatkan agar kita bisa seperti dia? Ini penting teman-teman ya. Yuk kita belajar bagaimana mindset bekerja dari Om Deddy teman-teman. Ada satu orang di Amerika, dia masuk ke dalam freezer daging mulai menumpuk, tapi waktu itu nggak ada dagingnya, di kosongan lagi masuk ke dalam freezer, terus pintunya dia kejebak semua. Dia cuma punya pulpen sama kertas, terus dia tulis bahwa I feel very full. Terus dia ambil tulisan kedua, I miss my family. Terus setelah beberapa jam dia tulis lagi, I cannot stand this, I need hard to breathe, susah napas. Terus tulis lagi, nanti yang gini keluar. Setelah itu nggak ada tulisan. Meninggal orangnya. Oke, besokannya dibuka freezer tersebut. Dibuka itu freezer. Dia matinya hipotermia, kedinginan. Karena dia yakin Dia masih our mind is so powerful seperti itu. Terus ada satu pemain softball juga di Amerika terkenal. Dia dapat surat dari dokter kalau dia itu kena penyakit jantung. Umurnya itu nggak lama lagi. Terus dia bilang sama teman-temannya, umurku itu nggak akan lewat 30 tahun. Nanti nih di tanggal segini gua akan tanding. Setelah gua tanding, gua mati. Dan dia tanding, menang mati di situ. Setelah dilihat ternyata hasil penyakit jantung dia itu ketukar. Dan dia ketika dia terusin mati dia. Makanya bisa merubah kenyataan ya. Iya betul. Ya, cara berpikir ini bagi yang belum tahu ya, ada 5 prinsip manusia. Cara berpikir akan merubah tindakan, tindakan akan merubah kebiasaan, kebiasaan akan merubah karakter, karakter akan merubah kenyataan. Tepuk tangan buat suatu. Pada waktu saya punya banyak kekurangan, saya cuma berpikir satu teman-teman. Gue boleh gak pintar komunikasi, gue boleh takut ketemu sama orang, tapi gue harus punya pikiran yang bagus. Jadi kenapa kalau teman-teman banyak yang nanya ya dulu, biasanya banyak yang nanya kan gimana sih, kok lu bisa merubah itu semua? Satu, semua boleh keracunan diri gue, semua boleh gue gak miliki, tapi satu, pikiran yang baik harus gue miliki. Dan terbukti teman-teman bahwa teman-teman mau foto nih ya, saya gak alangin nih ya, bahwa kalau Anda mau rubah kenyataan, ubahlah pikirannya dari ujungnya teman-teman. Karena pikiran akan mempengaruhi tindakan, tindakan akan menjadikan kebiasaan, kebiasaan akan berubah jadi karakter, dan karakter itu yang menghasilkan kenyataan dalam hidup kita.
So fokus teman-teman saat kita berdoa sama Tuhan, Tuhan gue pengen dong starter pertama gue, Tuhan gue pengen dong gue naik HAD gitu ya, pengen jadi leader ya. Teman-teman, Tuhan udah siapin nih berkatnya, MBI ya teman-teman. Satu galon ya. Tapi kalau kita masih satu sloki, repot teman-teman. Bleber kemana-mana. Tugas kita apa teman-teman? Pastikan kita jauh lebih baik dari kita yang kemarin. Ya, bagaimana caranya? Ya ini kumpul di komunitas positif kayak gini, ya kumpul kayak gini setiap Sabtu. Nah ini kelihatan ya nih. Fokus ke pengembangan dirimu, ya ketimbang fokus ngalahin orang lain. Maksudnya gimana? Dulu gua berpikir gini, ih enak ya. Jadi dia belajar sedikit, langsung udah jago loh. Handling objection-nya jago banget. Padahal baru masuk kelas sekali. Gua udah masuk kelas 5 kali, bego terus gua nih. Selalu ditolak sama klien. Hati-hati, kenapa? Jangan terlalu sering membandingkan dengan orang lain. Mungkin si orang tersebut masuk kelas itu levelnya 0. Begitu dia belajar sekali kelas, naik jadi 1 poin teman-teman. Lumayan bisa closing. Gua mungkin waktu masuk kelas itu levelnya -5. Udah ikut training 3 kali, berprogres loh jadi -1. Sebetulnya progresnya banyakan gua apa orang itu? Banyakan gua loh, dari -5 ke -1. Orang itu dari 0 ke 1. Tapi kalau kita fokusnya cuma ke hasil terus, nggak lihat proses kita terlalu sering bandingin sama orang terus, kita lupa. Karena yang paling penting, thank you dong, karena yang paling penting adalah progres kita. Kita ini lebih baik gak sih dari bulan lalu, dari minggu lalu, dari tahun lalu? Itu yang paling penting. Karena saat kita fokus ke diri kita, berproses setiap minggunya, setiap harinya, setiap bulannya, teman-teman pasti naik HAD. Teman-teman pasti capai startup. Tepuk tangan buat teman-teman ya. Nah, saya mau udah di penghujung ya, udah jam 12 ya. Perut pun mulai naga-naga, udah mulai hidup gitu kan ya teman-teman ya. Teman-teman kalau ke Bali, nginep di hotel bintang 5, pengen nyobain fasilitasnya ya? Atau di ngendoknya di kamar gitu. Fasilitas dong, kolam renang, kafenya, ya pantainya, semuanya pengen dicoba. Kenapa? Karena nggak mau rugi. Nggak mau rugi. Teman-teman tahu di Prudential ada fasilitas bintang 5 nya, yang tapi orang nggak tahu. Dan gua akan kasih tahu saat itu ya, tapi jangan tahu siapa. Fasilitas bintang 5 nya adalah ini. Teman-teman yang beda bisnis kita sama bisnis lainnya apa? Di bisnis lainnya ini tidak bekerja maksimal, tidak bekerja maksimal. Di bisnis kita ini bekerja maksimal. Teman-teman, jadi kalau teman-teman mau mulai di bisnis ini, dekat-dekatlah dengan leader. Kenapa? Karena hanya leader yang pengen ada sukses. Leader yang tahu kalian maunya apa, kalian ini kekuatannya di mana, bahkan kelemahannya di mana, ya. Dan berterima kasihlah sama leader. Ya. Kenapa? Karena mungkin pada saat awal-awal nih nggak ada orang yang percaya lu bisa. Teman-teman, kalau hadir lihat yang 11 tahun lalu datang ke sini, gue yakin juga nih orang, siapa nih? Acok aja mungkin belum tentu mau rekrut gue nih orang, ya ngomong kagak bisa, ini kagak bisa teman-teman ya. Tapi bayangkan leader itu percaya dari sejak kalian belum jadi apa-apa. Ya, tepuk tangan buat leader kalian. Kalau udah sehebat kayak begini mah semua mau ngakuin jadi anaknya. Tapi kalau lu masih awal-awal, hanya leader lu yang pengen lu sukses. So terima kasih sama leader, dekatlah sama leader. Dan ini fasilitas bintang 5. Kalian bisa tanya apapun sama leader. Percepatlah kesuksesan kalian di bisnis Prudential dengan leader kalian. Ya, jadi sekali lagi saya thank you dong sama leadernya. Thank you. Nah ini film terakhir nih, gue janji terakhir. Nih teman-teman. Konsisten. Boleh diuraikan, konsisten. Melakukan sesuatu yang sama berulang kali, entah itu 1 minggu, 10 minggu, 10 bulan, bahkan 10 tahun, bahkan sampai 40 tahun ke depan. Lakukan sesuatu yang sama, fokus berulang kali, itu konsisten. Dan persistence, pada saat kita melakukan sesuatu yang sama berulang kali, banyak godaan, banyak gangguan, entah itu bosan, entah itu orang tua, apapun itu gangguan akan ada terus. Kita tetap konsisten, tetap fokus, cari terus gimana yang kita lakukan, cari terus
Banyak orang-orang begitu mau prospek dia takut. Ya, banyak orang mau prospek dia takut. Begitupun saya. Tapi saya menemukan satu strategi waktu itu teman-teman. Saya tidak boleh takut terhadap sebuah yang namanya keberatan dari orang. Ya, pada waktu Leon masih awal memulai, gue begitu ketemu orang dia nanya, gue nggak bisa jawab dan gue ngeri. Sampai satu ketika gue pikir bahwa gini, gue nggak bisa gini terus. Gue mesti hadapin pertanyaan orang-orang. Yang saya lakukan apa? Dari orang yang tadinya, kamu bisa jangan nanya, gue mulai ganti. Lu mau nanya apa? Saya tanya apapun yang mau nanya sama gue. Singkat cerita ketemu. Begitu gue ketemu satu orang, pertanyaan ini lagi. Udah gue cari jawabannya, gue cari. Orang kedua, ini lagi. Orang ketiga, ini lagi. 3 bulan sampai 6 bulan teman-teman saya ketemu prospekan jawabannya itu terus. Sehingga apa teman-teman? Jangan pernah takut menghadapi penolakan. Karena teman-teman mereka itu tidak dilatih untuk menghadapi kita, tapi kita dilatih untuk menghadapi mereka. Bagaimana orang yang udah punya asuransi, bagaimana orang yang nggak mau, bagaimana orang yang mau tanya pasangannya, kita udah tahu semua jawabannya dan mereka, kalian udah bisa jadi kayak ahli hipnotis. Ya karena lu bisa tebak pikirannya dia. Bentar lagi dia nanya nih, bisa cair nggak kalau gua belum mati, misalnya gitu kan? Itu udah kebaca teman-teman. So di bisnis ini adalah bisnis yang semuanya sudah ada prosesnya, ada programnya, ada sistemnya. So teman-teman tinggal ikutin teman-teman ya. Satu kata, hari ini mungkin Agustus ya, udah hari-hari detik-detik terakhir, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan lagi. Teman-teman 4 bulan buat orang yang nggak ngejar ini tidak bermakna apa-apa. Tapi buat orang yang mengejar untuk startup pertamanya, untuk AAD-nya, masih ada keajaiban. Ya. So 4 bulan ini teman-teman dekatkan diri sama leader, terus di sistem ya. Jangan lupa aktivitas-aktivitas, kita ketemu nanti di panggung promosi teman-teman. Go AD, go startup visi. Selamat pagi.